Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NPM 2021 21500 Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan yang saya banggakan teman-teman XC. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter dan pembelajaran membaca. Yang pertama ada hakikat pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai pengajaran yang dirancang untuk mendidik dan membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan dasar dan karakter, etika pelayanan dan masyarakat sekitarnya, memperbaiki lingkungan sekolah dan prestasi belajar siswa. Program ini dapat mencakup pengajaran dan kepercayaan, termasuk kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan, hormat termasuk memperhatikan orang lain, toleransi dan sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian ekonomi, akuntansibilitas, ketekunan dan pengendalian diri, dan keadilan, termasuk keadilan sebagai konsekuensi dan perilaku buruk, prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kebebasan dari prasangka, peduli termasuk kebaikan hati, empati, kasih sayang, pertimbangan, kemurahan hati dan kewarganegaraan, termasuk cinta negara, perhatian terhadap kebaikan bersama, rasa hormat kepada otoritas dan hukum, dan pola pikir masyarakat. Menurut Trian dan Bohlin 1999, pendidikan karakter adalah tentang mengajar siswa bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan bagaimana berperilaku yang sesuai aturan. Pendidikan karakter meningkatkan pengetahuan siswa, keterampilan dan kemampuan melalui penyediaannya untuk membuat pilihan yang baik sesuai untuk memiliki tanggung jawab. Menurut Samani dan Haryanto 2013-46, ada 18 nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter sebagai berikut. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, patriotisme, rasa ingin tahu, persahabatan, cinta damai, suka membaca, melestarikan lingkungan, kepedulian sosial, mengenali keunggulannya, rasa hormat, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada hakikat pembelajaran membaca. Pembelajaran membaca merupakan salah satu keterampilan yang harus diajarkan di sekolah dasar. Di samping keterampilan yang lainnya seperti menulis, menyimak, dan berbicara. Karena keterampilan membaca mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa dalam mencari pesan atau memahami makna di dalam bacaan. Menurut Resmini dan kawan-kawan tahun 2010, mengemukakan bahwa pada hakikatnya aktivitas membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas fisik dan mental. Sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Membaca sebagai proses menjadi kunci utama di dalam pembelajaran membaca karena banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Menurut Burns atau Rahim 2005, aspek yang terlibat di dalam proses membaca yaitu sensori, perseptual, urutan, pengalaman, pikiran, pembelajaran, asosiasi, sikap, dan gagasan. Sehingga membaca sebagai produk bergantung dari keberhasilan siswa untuk memahami makna dari kata yang telah dibaca. Pembelajaran membaca di sekolah dasar
menentukan keberhasilan siswa untuk memiliki keterampilan membaca di kemudian hari yang bermula dari pengenalan huruf, membaca persuku kata, kata hingga kalimat. Dengan demikian, pembelajaran membaca berawal dari proses yang baik agar memperoleh hasil belajar membaca yang baik dan benar. Yang selanjutnya ada internalisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Berangkat dari pandangan bahwa pendidikan karakter adalah proses pembelajaran itu sendiri, pendidikan karakter dapat diinternalisasikan ke dalam sebuah mata pelajaran tanpa mengubah materi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia pun, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran membaca, dapat dilakukan melalui penciptaan pembelajaran membaca yang berlandaskan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Upaya ke arah tersebut tentu saja harus dilakukan melalui beberapa saluran yang terdapat dalam proses pembelajaran membaca. Beberapa saluran yang digunakan untuk membina karakter dalam pembelajaran membaca dapat diuraikan sebagai berikut. A. Melalui bahan ajar berbasis karakter. Saluran yang paling banyak digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran membaca adalah melalui bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Secara lebih sempit, bahan ajar juga biasa disebut sebagai materi ajar. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahan ajar yang mengandung muatan karakter. Penggunaan bahan ajar yang berisi muatan karakter telah banyak diteliti. Hasilnya sangat menggembirakan, yakni bahwa melalui bahan ajar yang berisi muatan karakter diyakini mampu membina karakter siswa. Permasalahannya adalah guna dapat mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam bahan ajar, guru harus secara cermat melakukan pemilihan bahan ajar yang bermuatan karakter. Dari sekian jenis bahan ajar yang digunakan sebagai saluran pendidikan karakter, bahan ajar sastra jenis karya sastra dianggap bahan ajar yang paling tepat. Hal ini dapat dimaklumi bahwa karya sastra memang berisi nilai dan moral yang dapat digunakan untuk membentuk budi pekerti siswa. Melalui karya sastra, siswa dapat menemukan karakter-karakter yang baik untuk diteladani di kemudian hari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan penggunaan bahan ajar sebagai saluran pendidikan karakter, upaya internalisasi pendidikan karakter melalui saluran bahan ajar dapat dilakukan guru. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru adalah: pertama, memilih bahan ajar secara cermat. Kedua, menentukan jenis kegiatan penggalian karya sastra secara tepat atau memilih pendekatan apresiasi. Yang ketiga, memandu siswa menggali karya sastra berorientasi nilai dan moral sastra. Yang keempat, melakukan evaluasi hasil dan karakter. Berdasarkan langkah kerja ini, penerapan pendidikan karakter telah sesuai dengan yang diharapkan Kemendiknas, yakni pendidikan karakter bukan merupakan bahan ajar, bukan merupakan pokok bahasan tersendiri, dan berlangsung secara integratif dalam proses pembelajaran. B. Melalui model pembelajaran. Saluran kedua yang dapat dilakukan dalam menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran adalah melalui pengembangan model-model pembelajaran berbasis karakter. Istilah pengembangan dalam hal ini bukan hanya berarti
penciptaan model, melainkan juga pemanfaatan model yang telah ada sebagai saluran pendidikan karakter. Pengembangan model khusus pembelajaran berbasis karakter juga telah dilakukan melalui banyak penelitian. Namun, berdasarkan hemat penulis, model-model yang dihasilkan tersebut sebenarnya merupakan pengubahan pada model dasar yang telah banyak dikenal seperti model kontekstual, pakem, konstruktivis, kooperatif, dan beberapa model lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, upaya pengembangan model khusus yang lebih membumi untuk dijadikan saluran pendidikan karakter, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masih merupakan ladang penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengintegrasikan pendidikan karakter melalui model pembelajaran adalah: pertama, memilih model pembelajaran yang sesuai dengan SK dan KD kurikulum, tujuan pembelajaran, dan materi ajar. Yang kedua, merancang tahapan pembelajaran yang dapat merangsang timbulnya karakter. Yang ketiga, melakukan pengamatan untuk menilai karakter. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap tujuan yang dicapai. Dari keempat langkah ini, diyakini dapat dijadikan panduan dasar bagi guru yang tertarik melaksanakan pembelajaran membaca berbasis pendidikan karakter. Yang C, ada penilaian otentik. Saluran terakhir yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter adalah melalui penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar, guru segera bisa mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kesulitan belajar. Menurut Muller, Nurginatoro 2011, asesmen otentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, asesmen otentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata dan dalam suatu proses pembelajaran nyata. Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian otentik mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek hasil belajar yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Berdasarkan contoh di atas, guna dapat menggunakan penilaian otentik sebagai saluran pendidikan karakter, guru harus melakukan beberapa tahapan, yakni 1. Penentuan standar atau nilai karakter yang hendak dibina selama proses pembelajaran. 2. Penentuan tugas otentik yang mengandung muatan-muatan karakter. 3. Pembuatan kriteria penilaian karakter. Dan yang keempat, pembuatan rubrik untuk nilai karakter. Keempat tahapan ini sebenarnya dapat dilakukan guru sekaligus dengan kegiatan rutin mereka, yakni menyusun RPP dan pedoman penilaian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendidikan karakter dapat diinternalisasikan ke dalam semua mata pelajaran tanpa mengubah materi pembelajaran yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia pun, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran itu sendiri.
Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran membaca, dapat dilakukan melalui penciptaan pembelajaran membaca yang berlandaskan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.